Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan seperti biasanya sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang mana pada pelajaran kali ini kita akan mengetahui sebab Nabi Muhammad hijrah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, dan hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pengertian hijrah. Hijrah menurut Kamus Besar Indonesia adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah ini adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450 km. Selanjutnya kita ke materi sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa yang menjadi sebab terjadinya hijrah ini. Yang pertama tentunya yaitu perintah Allah untuk berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Ketiga, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah atau menyebarkan agama Islam. Baiat Aqabah artinya perjanjian Nabi dengan 12 penduduk Yasrib atau penduduk Madinah. Oke, kita lanjut ya ke materi awal perjalanan hijrah Nabi. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga atau berhati-hati. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri oleh kafir Quraisy. Setelah itu, Nabi Muhammad menempuh perjalanan dengan mengambil jalur ke selatan. Padahal kota Madinah ini terletak di bagian utara. Kenapa Nabi mengambil jalur ke selatan? Karena untuk menghindari dan mengecoh kaum kafir Quraisy. Singkat cerita, Nabi sampai di sebuah gua. Gua ini bernama Gua Sur. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar yang bersama Nabi masuk terlebih dahulu untuk memeriksa, karena jangan sampai ada sesuatu yang bisa membahayakan Nabi Muhammad. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. Di dalam Gua Zur ini, Nabi bersembunyi selama 3 malam dan selalu dibawakan makanan oleh anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah.
Selama di dalam gua, Nabi dilindungi oleh Allah dengan cara memerintahkan laba-laba dan burung dara untuk bersarang di mulut gua, sehingga Nabi dan Abu Bakar tidak diketahui oleh kaum Quraisy karena perlindungan dari Allah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya hari Senin, tanggal 16 September 622 Masehi atau 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Kenapa dikatakan tahun pertama Hijriyah? Karena tahun Hijriyah dihitung ketika Nabi sudah mau berangkat ke Madinah atau berhijrah ke Madinah. Nabi tidak sendiri, ada Abu Bakar, Abdullah, dan beberapa orang yang mau ikut ke Madinah. Dan rombongan yang hijrah ke Madinah dinamakan kaum Muhajirin. Singkat cerita, dengan petunjuk dan perlindungan dari Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil jalan atau rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh pedagang-pedagang yang menuju ke Madinah. Tujuannya untuk mengecoh kaum kafir Quraisy. Setelah 7 hari berlalu, tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, rombongan kaum Muhajirin bersama Nabi tiba di kota Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan ramah oleh penduduk Kuba. Nabi tinggal selama 4 hari di Masjid Kuba. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Setelah Nabi dari Kuba selama 4 hari, Nabi Muhammad SAW dan rombongan berangkat ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Saat itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu Yasrib berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya negara yang bercahaya, yang dikenal sekarang menjadi kota Madinah. Sesampainya di pusat kota Madinah, beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah. Masyarakat diantaranya juga semua penduduk mengeluh-ngeluhkan beliau dengan syair-syair pujian yang sangat mengharukan. Salah satunya yang sangat terkenal yaitu Tiga hari kemudian, setelah Nabi sampai di Madinah, Ali bin Abu Thalib beserta rombongan menyusul Nabi ke Madinah. Ingat ya, kaum muslimin yang berpindah dari kota Mekah ke Madinah dinamakan kaum Muhajirin. Ingat, yang berpindah dari kota Mekah ke Madinah dinamakan kaum Muhajirin. Sedangkan kaum yang menyambut Nabi atau penduduk asli Madinah dinamakan kaum Ansor. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hijrah yang dicontohkan Nabi ini mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi, yaitu harus semangat
berhijrah dari hal-hal yang buruk kepada hal yang baik, dan hijrah dari hal-hal yang baik ke hal yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah melawan rasa sedih dan rasa takut dengan berhijrah, meski harus meninggalkan tanah kelahirannya dan sanak saudara dan harta benda mereka. Dan yang kedua, pada peristiwa hijrah ini, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah secara penuh. Artinya, setiap muslim itu hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi suatu peristiwa. Dan hikmah yang terakhir yaitu keterlibatan semua kelompok dalam hijrah ini mengajarkan kita tentang perlunya keterlibatan semua kelompok dan kerjasama dalam upaya mencapai cita-cita bersama, atau dengan kata lain, gotong royong. Artinya, gotong royong itu sangat diperlukan dalam mencapai suatu cita-cita. Untuk hari ini Ustaz cukupkan ya. Untuk lebih jelasnya, tolong dibaca bukunya di pelajaran 5 halaman 85 sampai halaman 90. Ustaz pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.